Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas istilah dan pengertian hak serta kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Zahra Zafira, dengan NIM 443.246.216. Lalu ada kedua teman saya yaitu Halo, perkenalkan nama saya Setio Caesarifah Pahlevi dengan NIM saya 440 324 620 026. Halo, perkenalkan nama saya Rival Jendara Murabadu dengan NIM 440 324 6333. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu HAM. HAM merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM dimiliki oleh semua orang tanpa memandang ras, agama, status sosial maupun kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan atas hak-hak dasar manusia merupakan pijakan penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan berkeadaban. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat universal, yang artinya berlaku di mana saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia untuk melindungi diri, harga diri, dan juga digunakan untuk landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Lalu selanjutnya, HAM dalam Indonesia. Pengakuan dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pasal 28A sampai 28J. Kehadiran pasal-pasal ini menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak warganya. Namun, perlu disadari bahwa setiap hak yang dimiliki warga negara selalu diiringi dengan kewajiban. Hak memberi ruang bagi individu untuk mengembangkan diri, sedangkan kewajiban menuntut tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi dasar terciptanya kehidupan berbangsa yang harmonis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pelaksanaan HAM. Nah, kasus pelanggaran HAM, korupsi, ketidakadilan sosial, hingga rendahnya kesadaran pajak menjadi bukti bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban belum sepenuhnya merata di kalangan masyarakat. Bahkan, demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir memperlihatkan bagaimana hak menyampaikan pendapat sering berbenturan dengan kewajiban menjaga ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu terus ditegakkan agar stabilitas bangsa tetap terjaga. Oke, selanjutnya. Di sini ada hak-hak lain yang diatur dalam UUD 1945. Selain hak asasi, UUD 1945 juga menjamin hak-hak konstitusional lain yang lebih spesifik. Salah satu yang paling mulai pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1. Contoh kebijakan yang mendukung pasal ini adalah KIP. Selain itu, warga negara juga memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Contoh kebijakan yang mendukung pasal ini adalah Kartu Prakerja dan Pelatihan Vokasi. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Selain hak, UUD 1945 juga menegaskan kewajiban konstitusional warga negara. Salah satu yang utama adalah kewajiban ikut serta dalam bela negara. Upaya bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3. Hal ini tidak hanya diartikan sebagai wajib militer, melainkan menjaga persatuan, persaudaraan, dan perdamaian bangsa. Kewajiban yang kedua adalah membayar pajak sebagaimana tercantum dalam pasal 23A UUD 1945. Pajak merupakan sumber pembiayaan utama untuk pembangunan nasional.
kewajiban lainnya adalah warga negara juga berkewajiban menaati hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1. Kasus-kasus korupsi yang terus terjadi menunjukkan bahwa sebagian warga, termasuk pejabat publik, masih mengabaikan kewajiban dasar tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci agar kewajiban warga negara dapat benar-benar terlaksana. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Seksio. Baik, teman-teman, jadi pada kali ini aku akan menjelaskan mengenai contoh kasus pelanggaran HAM, yaitu ada demo Omnibus Law yang terjadi pada tahun 2020. Pada tahun 2020, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota, baik itu buruh, mahasiswa, dan masyarakat menolak karena dianggap merugikan pekerja, mengurangi hak-hak tenaga kerja, serta lebih berpihak pada investor. Aksi berlangsung masif dan diwarnai bentrokan dengan aparat. Ini menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Next. Nah, yang terbaru-baru ini ya teman-teman, yaitu adalah demo DPR pada tahun 2025. Memicu pemberian tunjangan yang sangat besar bagi anggota DPR, itu sehingga mengakibatkan memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota. Baik masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil mulai menilai kebijakan tersebut tidak adil karena terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit. Aksi unjuk rasa semakin meluas setelah insiden tewasnya seorang mahasiswa yang tertabrak kendaraan taktis saat demonstrasi di gedung DPR. Peristiwa ini menyulut kemarahan publik dan memicu kerusuhan sejumlah daerah, termasuk pembakaran kantor pemerintahan. Gelombang protes tersebut menjadi simbol penolakan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap jauh dari rasa keadilan sosial. Kesimpulannya dari kasus-kasus yang telah terjadi adalah, dan dari materi HAM yang kita jelaskan, UUD 1945 itu menegaskan bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah hak fundamental yang wajib dilindungi negara, sekaligus menjamin hak-hak warga negara seperti pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan jaminan sosial. Namun, hak tersebut diimbangi dengan kewajiban, antara lain menaati hukum, membayar pajak, menjaga persatuan, serta ikut dalam pertahanan negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menjadi dasar kehidupan berbangsa agar tercipta keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Baik, mungkin telah selesai dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.